Assalamualaikum, halo, salam sehat warga Magelang. Selamat berjumpa dalam podcast musik, ngobrol seru dan asik ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Sobat Sehat. Kembali lagi bersama saya, Siska akan mengajak Sobat Sehat semua dalam ngobrol-ngobrol di episode 27 musik. Senang sekali nih Sobat karena hari ini episode perdana nih setelah lebaran. Kami dari RSUD Merah Putih mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, mungkin ada Sobat Sehat nih yang baru ikut bergabung atau follower RSUD Merah Putih. Lokasi RSUD Merah Putih ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mertoyo dan Magelang, dekat dengan pertigaan lampu merah Blondo. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, beliau adalah dokter di RSUD Merah Putih. Langsung saja nih kita kenalan karena dokter baru. Halo, apa kabar dokter? Ya, baik Mbak Siska. Nggak ada klinik atau? Wah, di sini baru sih kemarin baru lulus dari UGM, kemudian alhamdulillah berpraktek di sini ya Mbak ya. Terus di sini saya berpraktek itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu, kecuali hari Kamis Mbak. Nah, Seninnya itu saya sore, biasanya jam 2 sampai jam 5. Kemudian untuk khusus Sabtu, saya di jam pagi, setengah 8 sampai jam 10.30 atau jam 11. Oke. Gitu Mbak. Itu dokter Morteza Bahisti Salibi ya. Saya panggilnya dokter Morte aja boleh deh. Dokter Morte. Oke. Ya Sobat Sehat, jadi di RSUD Merah Putih sudah ada klinik ortopedi yang sore ya dok ya. Jadi ada pagi, ada sore. Bisa untuk yang misalnya paginya pasien kerja dulu, nanti mau periksa atau konsul di sore hari bisa dengan dokter Morte atau Morteza. Oke dokter dan Sobat Sehat, data dari WHO nih dok mengungkapkan bahwa prevalensi fraktur di dunia yaitu 440 juta orang. Dan ternyata di Indonesia termasuk negara yang terbesar di Asia Tenggara dengan angka kejadian fraktur yaitu 1,3 juta per tahun. Nah, fraktur terbuka tulang panjang terjadi dengan insiden 13 kasus per 100. Salah satu kasus terbanyak di IGD adalah kecelakaan kerja atau kecelakaan kendaraan bermotor. Kasus klinisnya adalah fraktur atau patah tulang. Sobat Sehat sering menjumpai pasti ya kasus atau pengalaman yang menyebabkan patah tulang seperti kecelakaan dan terjatuh. Lalu dirawat di mana sih? Nah, patah tulang sesuai dengan tema kita, judul kita pada podcast hari ini adalah patah tulang, medis atau alternatif. Sebenarnya lebih baik mana nih, ditangani secara medis atau alternatif ya Sobat Sehat? Kita akan bahas bersama Dr. Morte. Baik Sobat Sehat, apabila Sobat Sehat ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget nih, jangan ragu untuk bisa chat di live Instagram RSUD Merah Putih. Mungkin langsung saja ya dokter ya, kita ulas sebenarnya fraktur atau patah tulang itu apa dok? Oke. Untuk fraktur sendiri atau kita biasa bilang patah tulang itu ketika kita menemukan di mana kontinuitas tulang atau kesatuan tulang dalam satu bidang lurus itu patah. Nah, patahnya ini bisa dua Mbak, bisa komplit atau incomplete. Jadi patahnya kalau komplit itu patah satu garis itu patah tel gitu. Iya betul, jadi dua atau berarti jadi tiga atau jadi segmental atau ini. Nah, kalau yang incomplete itu enggak patah jadi dua. Ada orang biasanya bilang retak. Nah, retak itu termasuk patah sebenarnya. Cuman dia posisinya dia incomplete fraktur. Terus terbagi dua juga, yaitu patah tulang terbuka dan tertutup. Kalau tertutup itu maksudnya masih ada tuh kulit, jaringan-jaringan pelapisnya yang masih melingkupi tulang, sehingga tulang tidak terpapar oleh dunia luar. Karena kan dunia luar ini banyak kuman ya. Udara ini banyak kuman, banyak pasir nanti kalau misalnya dia jatuh, debu. Nah, kalau open fraktur atau fraktur terbuka, itu posisinya tulangnya tuh keluar Mbak, ke dunia luar. Jadi nonjol sudah menembus kulit. Jadi ketika kulit itu sudah ada yang terbuka, meskipun itu hanya 1 cm, bahkan kurang dari 1 cm, itu kita namakan open fraktur. Penanganannya gimana? Penanganannya juga berbeda, karena sudah keluar dan terpapar oleh dunia luar, maka kita perlu penanganan yang lebih segera dan lebih perhatian lagi terhadap kasus tersebut. Gitu. Penyebab patah tulang sendiri apa aja sih dok? Penyebab patah tulang itu banyak ya Mbak, sebenarnya prinsipnya banyak. Tapi pada dasarnya adalah ketika tulang itu
kehilangan elastisitasnya sehingga dia mendapat beban yang lebih berat dari daya tahannya, dia akan mengalami patah. Contoh, kita loncat tuh dari ketinggian misalnya, nggak kuat tulangnya, dia loading atau beban yang diterima dari tulang tidak kuat, tulangnya kalah, patah. Pada anak-anak juga ada contoh, kadang anak-anak itu elastisitasnya kan masih tinggi tulangnya. Betul. Jadi seperti bambu itu. Jadi dia lebih cenderung bisa menahan tekanan yang lebih tinggi. Jadi anak-anak biasanya patahnya tuh incomplete jadinya, Mbak. Bukan patah tel, tapi incomplete. Loh, kok kayak bengkong. Nah, padahal hanya satu sisi. Ya, itu juga termasuk patah. Ada lagi nanti orang tua, beda lagi. Orang tua ketika dia mengalami pengeroposan tulang atau kita sebut osteoporosis, dengan beban yang sedikit saja, itu bisa patah. Makanya banyak tuh kasus ibu-ibu usia sudah menopause, di atas 50, di atas 60 tahun, cuman jalan, Mbak, dari kasur ke kamar mandi kepleset, patah. Nah, secara normal, mungkin laki-laki dewasa atau wanita masih muda tidak akan patah seperti itu. Tetapi karena tulangnya sudah keropos, dia mengalami beban yang cukup ringan, sehingga bisa menyebabkan patah. Jadi intinya adalah ketika tulang itu tidak bisa menahan beban yang diberikan sama dia akan patah. Itu penyebabnya. Kalau dicurigai patah tulang nih, Dok, mungkin dari tampak luarnya tidak terlihat ya, Dok, ya, tapi ternyata di dalamnya itu sudah patah. Itu dicurigai patah tulang seperti apa? Kita kembali lagi seperti tadi ya, close sama open fracture atau fracture terbuka atau tertutup. Kalau terbuka jelas kelihatan tulangnya enak ya, kita bisa lihat. Kalau tertutup bagaimana? Nah, kalau tertutup, dari kita ortopedis selalu menerapkan pemeriksaan yaitu look, feel, dan move. Look itu kita lihat. Nah, kita lihat tangannya, kita lihat. Tangannya apa yang bisa kelihatan dari look? Pertama pasti bengkak. Patah tulang, identifikasi awal itu bengkak karena ada jaringan yang rusak di situ, dan tulang itu jaringan yang paling dalam. Jadi ketika tulangnya rusak, kemungkinan otot-ototnya juga cedera dan menyebabkan tadi pembengkakan. Langsung, Dok? Langsung. Kalau misalnya patah tulang langsung bengkak? Pasti, ada pasti bengkak. Nomor satu bengkak. Jadi kalau kita mengalami benturan bengkak, berpikirlah sampai jauh ke patah tulang nggak masalah. Nah, nanti saya jelaskan yang lain. Pertama, look, dilihat. Yang kedua, kita look lagi, dilihat ada nggak deformitas. Deformitas itu apa? Bengkok. Jadi kita kelihatan. Ketika tadi bengkak dan bengkok, wah kemungkinan besar nih patah tulang. Yang kedua lagi, look, habis itu kita feel. Kita feel itu kita raba. Raba apa yang diraba biasanya? Pertama nyeri, sakit. Yang kedua krepitasi. Krepitasi itu adalah tulang antar tulang saling bersinggungan yang tidak pada tempatnya. Jadi pada patah itu ketika kita geser tulang, dia akan menggerus satu sama lain tulang itu. Nah, itu namanya krepitasi. Look, yang terakhir feel tadi. Yang terakhir ada move. Kita minta pasien untuk digerakkan. Kalau sudah jelas sakit ya jangan kita paksa. Itu artinya kita memberikan nyeri pada pasien. Jadi kita nggak usah paksa. Tetapi kalau memang digerakkan dia sakit, nyeri, nah kemungkinan besar itu patah tulang. Jadi 3 tadi kita rangkum, kita periksa secara klinis, kita anamnesa pasien, kita tanya bagaimana kejadiannya, dan nanti ditambah dengan pemeriksaan penunjang yaitu radiologi, kita tegakkan bahwa itu patah tulang. Gitu. Nah, faktor resiko nih, Dok, yang berpengaruh terhadap patah tulang itu sendiri apa aja? Faktor resikonya tadi pertama, ketika tulang mengalami beban yang tidak seharusnya dia terima, maka dia bisa patah. Faktor resiko kedua yang paling sering ya tadi faktor menopause, kepadatan tulang berkurang. Atau faktor-faktor lain yang menyebabkan tulang itu keropos. Contohnya apa? Tumor tulang bisa, gangguan ginjal bisa menyebabkan tulang keropos, bisa karena ginjal memproses di sana kalsium, metabolisme dari tulang, itu bisa menyebabkan gangguan pada tulang menjadi keropos. Jadi banyak faktor-faktor lain. Pasien gagal ginjal atau yang berhubungan dengan ginjal itu pengaruh juga. Betul, harus hati-hati terhadap kepadatan tulang. Nah, caranya gimana kita cek kepadatan tulang? Ada namanya BMD, bone mass density. Kita cek tulangnya, dibandingkan dengan usianya bagaimana, dibandingkan dengan usia muda bagaimana. Kalau tulangnya keropos, kita harus memberikan terapi apa, itu ada semuanya prosesnya. Merah putih ada, Dok? Merah putih setahu saya belum, masih di kota-kota besar untuk BMD. Iya. Oke, lanjut, Dok, untuk penanganan pertama pada patah tulang itu apa, Dok? Penanganan pertama pada patah tulang
untuk terbuka dan tertutup jelas berbeda. Kita cari yang tertutup ya, yang paling sering terjadi ya. Pada penanganan patah tulang, prinsip utama adalah imobilisasi dulu. Imobilisasi itu adalah tidak menggerakkan bagian yang cedera ya dengan memberikan sesuatu alat, yaitu biasanya splint atau spalek ya biasanya ya. Nah, itu dibuat seperti itu. Kenapa? Ya betul. Itu pertama itu kenapa? Nah, pertanyaan kenapa kok pakai itu dulu? Kita mencegah tulang itu kan bisa bergeser kalau patah. Kalau begini kan tidak bergeser dia, satu kesatuan ya. Tapi kalau dia patah dia bergeser. Pergeseran itu bisa menyebabkan cedera jaringan yang lebih dalam, yang lebih parah. Contohnya apa? Di sini ada saraf, pembuluh darah. Kalau tulang patah itu kan ujungnya runcing, Mbak, nanti, Mbak. Nah, takutnya kita geser-geser, kita tidak imobilisasi, dia mengenai jaringan lain, nusuk pembuluh darah, saraf, otot, atau yang lain, ligamen, tendon di dalamnya, sehingga bisa membuat cedera hal itu. Selain itu, kita imobilisasi juga mengurangi nyeri. Kenapa? Karena kalau dia terus bergerak, dia akan tambah nyeri, sakit. Pertama itu penanganan, jadi kita spalek, lalu kita bawa ke medis ya, fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi jangan asal dalam menangani patah tulang ya, kalau nggak tahu lebih baik langsung menuju ke fasilitas kesehatan untuk diberikan tindakan segera. Nah, dari sekian banyak kasus di IGD nih dengan patah tulang, dan biasanya yang patah tulang itu dibawa ke IGD mungkin karena kecelakaan gitu ya dok ya, kecelakaan bermotor. Nah, itu kan sudah terkonfirmasi nih dengan hasil radiologi. Nggak sedikit nih keluarga memilih untuk dibawa pulang dengan opsi alternatif dulu dok. Nah, ini mungkin pertanyaan bagi sobat sehat semuanya, boleh nggak sih dok dibawa ke alternatif kalau patah tulang? Oke. Dan ini kasusnya ternyata memang betul Mbak, nggak sedikit. Baru kemarin saya juga dapat seorang eyang ya, sekitar 60-an 70 tahunan sudah ke alternatif 5 hari yang lalu, terus ke sini masih bengkak segala macam. Jadi gini, pada prinsipnya itu tulang itu jika dibiarkan patah ya, jika dibiarkan dia sembuh nggak? Dia pasti akan sembuh, bisa sembuh dengan syarat-syarat kadar kalsiumnya bagus, tidak ada penyakit penyerta begitu. Terus dan posisinya juga bagus. Nah, jika posisinya tidak bagus, misalnya patah seperti ini tulang ya, seperti ini misalnya, terus patah bergeser jadi seperti ini. Nah, dia akan menyambung Mbak, namun bengkong tulangnya. Nyambung sendiri karena proses alamiah tubuh kita, dia memang memiliki regulasi supaya tulang itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, nyambung dengan sendirinya. Cuman yang jadi masalah adalah tulang ini menjadi bengkok. Nah, harusnya begini lurus, ketemu tulang sama tulang, ini jadi bengkok. Nah, lalu efeknya apa kalau jadi bengkok? Nah, ini efeknya yang perlu kita tahu adalah ketika tulang menjadi bengkok, fungsi utama dari tulang tersebut berkurang atau bahkan menghilang. Contoh, ini misalnya patah, kita bawa, mohon maaf ke urut ya, alternatif misalnya. Sembuh tapi bengkong. Tulang ini pasti tidak akan bisa membawa beban selayaknya tulang dia lurus normal. Jadi dia nanti bawa ember, dia bawa tas, itu nggak bisa, pasti berat. Tidak kembali seperti semula, seperti itu. Nah, lalu kemudian dari ortopedi sendiri itu juga ini Mbak, juga tidak selalu tindakan itu dengan operasi. Jadi tulang yang sudah posisinya atau pertemuannya sudah bagus, itu kita tidak perlu operasi. Kita hanya kembalikan dia, nanti dengan ronsen kembalikan dia, lalu kita gips. Asal posisinya acceptable atau dapat diterima, itu dia bisa nyambung sendiri. Nah, lalu bagaimana tuh dok yang harus dioperasi? Yang dioperasi yang tadi, yang jauh begini, itu harus kita operasi, kita tarik, kita pasang pen supaya lurus. Dia akan sembuh. Jadi tujuan kita ortopedi adalah membantu ini Mbak, membuat alignment atau kesegarisannya itu menjadi seperti normal kembali. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ketika patah tulang atau bengkok itu terus diluruskan posisinya, kan kalau di alternatif nggak akan pernah bisa lurus ya dok ya. Karena mungkin ya dari alat-alat ataupun mungkin dari hasil radiologinya juga nggak diketahui kan.
Tidak akan berarti ya dok kembali seperti semula ya dok Gini, ya. untuk kasus-kasus patah yang kecil ya, jadi misalnya patah di sini, di jari, di mana, mungkin 1:10 atau 1:20 mungkin bisa lurus ya. Oh, gitu. Di alternatif Iya. ya, karena kan kelihatan ini besar tulangnya iya. seberapa. Tapi kalau tulang-tulang besar itu tampaknya cukup susah, pasti akan bengkok. Iya. Nah, seperti ini pun karena tidak ada ronsen, tidak ada terlihat kondisi tulangnya, maka bisa saja lurus, bisa juga bengkok. Nah, makanya kita mungkin lakukan tindakan medis, kita lakukan X-ray, kita lakukan close reduksi atau memposisikan dengan posisi tertutup atau terbuka, tujuannya untuk membuat tadi lurus, begitu, supaya bisa berfungsi seperti sedia kala. Jadi hati-hati benar-benar Iya. ya, dok, kalau untuk patah tulang tidak direkomendasikan untuk ke alternatif dulu nih. Nah, ya dok, dari tampak klinis kadang kan tidak terlihat nih patahannya ya, dan keluarga menolak untuk pemeriksaan penunjang seperti di foto rongsen. Nah, apakah dari dokter sendiri ada kasus yang sekiranya bisa nih ditunda dulu, silakan ke alternatif dulu melalui pijat dan lain-lain misalnya, itu bisa nggak dok? Ya. Untuk kasus patah tulang sendiri, memang sebaiknya as soon as possible, secepat-cepatnya. Ya, tetapi ada pada beberapa kasus patah tulang atau cedera ligamen sebaiknya kita menunggu. Jadi misalnya jatuh nih saat ini, jedek patah tulang, tapi kok nggak dioperasi ya sama dokternya, ini buru-buru nih, mau pengen jalan nih, mau segera operasi. Ada beberapa kasus yang kita memang perlu pending, yaitu pada terutama kasus-kasus di tulang yang kulitnya itu tipis. Biasanya di ankle sini bengkak banget. Nah, bengkak banget, jatuh, kan tadi salah satu tandanya bengkak ya tadi ya. Patah tulang, kita ronsen patah tulang tapi bengkak banget. Kita nggak buru-buru operasi, kita tunggu bengkaknya subside, kempes dulu. Kenapa kok seperti itu? Ketika kita buru-buru melakukan tindakan operasi, ini maka ketika kita lakukan tindakan operasi, nanti kita buka kulitnya nggak bisa nutup karena saking bengkaknya. Nah, saat itu yang terbaik menurut kami adalah mengimobilisasi tadi. Kita kunci dengan spalt atau kita bikin gips, semi gips, semi sirkular, lalu kita pertahankan mungkin 4-5 hari atau bahkan 1 minggu sampai bengkaknya kempes, baru kita lakukan tindakan operasi. Jadi memang ada yang kita tunggu nggak apa-apa, cuman ya jangan nunggunya terlalu lama. Kalau nunggunya nanti 1 bulan, 2 bulan, tulang itu sudah mulai healing, sudah mulai tumbuh tulang baru, yaitu kalus. Mau untuk usia berapapun dok? Kurang lebih 1 bulan. Nanti tergantung anak-anak dia lebih cepat. Nah, usia dewasa semakin lama. Rata-rata range-nya itu 1 bulan, 1,5 bulan itu sudah mulai tumbuh dia. 3 minggu juga ada tumbuh kalusnya. Nah, kalau sudah tumbuh kalus itu akan susah nanti tindakan operasi dan memperbaiki posisinya lagi. Karena tulang yang baru itu dia sifatnya akan lama-lama mengeras. Nah, itu yang susah. Jadi jangan terlalu lama untuk pending operasinya, tetapi juga jangan buru-buru. Kita lihat case by case-nya karena beda. Kalau di sini bisa langsung. Kalau nanti di tulang-tulang yang tipis, misalnya di sini, nah itu agak subside, agak tunggu bengkaknya kempes dulu nggak masalah. Gitu. Kadang kan dok, kita bingung ya membedakan antara, apalagi kalau yang di bagian ankle nih, karena saya sering berkali-kali itu antara kesleo atau patah tulang. Karena waktu itu ternyata kasusnya kesleo, dicek di rongsen ternyata ada patah, nggak ada apa-apa gitu. Patah, karena saya pikirnya itu nanti takutnya patah tulang atau gimana, ternyata hanya kesleo biasa. Itu padahal kan sama-sama sakit bengkak dok. Itu bedainnya gimana? Nah, kalau dari tampakan saja, dari penglihatan kita dengan mata itu nggak bisa, susah. Harus tadi dengan pemeriksaan look, feel, dan move. Akan lebih tepatnya nanti akan dilakukan X-ray. Dari X-ray itu udah nggak bisa mengelak patah atau tidak. Gitu, karena kalau kita ndak X-ray kita nggak bisa. Dan memang banyak pitfallnya, banyak di ankle itu kita melihat banyak cedera di sana. Betul. Jadi terutama karena ligamennya di sini banyak. Nah, banyak ligamen, sering kena benturan, makanya banyak cedera di situ. Nah, alangkah baiknya nggak usah ragu. Kalau bengkaknya besar, sakit sekali, nggak ada salahnya untuk di ronsen. Gitu. Gitu ya dok ya. Oke, lanjut dok, bahas yang tadi alternatif. Misal opsinya nih pengen diurut, terus tidak ada kemajuan, habis dari alternatif tadi, nah baru dibawa ke dokter, masih bisa nggak sih dok diperbaiki gitu? Nah,
ini yang banyak terjadi ya di kita kemarin juga dapat beberapa kali kasus pasien seperti ini juga dapat seperti ini. Jadi gini, ketika mengalami patah lalu dibawa ke alternatif ya, misalnya alternatif tanpa ronsen misalnya begitu, nanti dilihat di sana, dipijat, diurut, baru balik ke kita. Balik ke kitanya misalnya udah selang 1 bulan, ya sama kasusnya seperti tadi. Kita akan lebih sulit menangani operasinya, misalnya kalau memang perlu operasi. Terus misalnya baru seminggu dibawa ke kita, nah itu kita takut ada cedera juga yang terjadi saat proses tadi di alternatif tadi diurut atau bagaimana tanpa adanya ronsen dan melihat kondisi pasien, takutnya ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah, jadi memang masih bisa ke kita, cuman mungkin hasilnya tidak akan sebaik ketika dia awal datang. Betul. Medis ya, Dok? Iya. Oke, gitu, jadi benar-benar hati-hati nih. Iya. Apalagi kalau misalnya memang nggak ada perbaikan, nggak ada kemajuan, bukannya sembuh malah tambah sakit ya. Iya. Dok, kapan sih waktu yang tepat? Tadi kan sudah dibahas harus sesegera mungkin. Betul. Untuk menunggu beberapa harinya. Itu kan juga butuh ada evaluasi juga ya, Dok, yang seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Dok minta repair nih, datang ke dokter spesialis ortopedi, apabila sudah terjadi komplikasi yang parah dari alternatif, misalnya terjadi kerusakan jaringan di sekitarnya, bengkak hebat, itu gimana, Dok? Nah, yang paling kami takutkan dari tim medis terkait proses close reduksi tanpa adanya X-ray, mungkin dengan teman-teman dari alternatif, itu adalah kompartemen sindrom. Jadi yang paling kita takutkan kompartemen sindrom. Jadi di dalam di atas tulang ataupun di bawah tulang ini terdiri dari beberapa macam struktur, yaitu ada otot, ada tadi saya sebutkan tendon, ligamen, saraf, dan pembuluh darah. Jika dilakukan tindakan misalnya pengurutan yang tidak tepat sehingga mencederai saraf, tendon, ligamen, otot tadi, komposisi di atas tulang tadi, struktur di atas tulang tadi bisa saja rusak. Strukturnya bisa saja rusak. Nah, ketika rusak itu, pembuluh darah yang harusnya mengaliri bagian distal, bagian bawah sini, itu juga terganggu. Nah, sehingga ototnya menjadi bengkak besar tuh biasanya tuh, menteng-menteng tuh, sampai kincling-kincling, keluar bulanya air itu seperti itu. Itu artinya tekanan di dalam sini sudah sangat tinggi. Artinya apa? Artinya kita harus segera melepaskan tekanan yang di sini. Kalau tidak apa? Kalau tidak, mohon maaf, tangannya nanti bisa menghitam. Amputasi, ujung-ujungnya begitu. Pernah dapat tuh kasusnya? Pernah. Jadi pernah dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan pemijatan segala macam, dikasih daun-daun, dikasih apa. Jadi datang ke kita itu sudah posisi tangan sudah hitam, sudah infeksi. Nah, mohon maaf, tidak bisa dipertahankan lagi saat itu. Itu rentang waktunya berapa bulan, Dok? Oh, enggak lama, itu cepat. Kompartemen sindrom itu cepat. Jadi 1x24 jam ketika pembuluh darah sudah terganggu, maka di sini sudah mulai biru hitam. Udah 1-2 hari dah bisa berbahaya. Makanya harus segera diperbaiki ke medis atau periksakan ke medis. Iya, karena khawatir terjadi komplikasi. Iya, kompartemen sindrom itu yang paling kita takutkan di sana. Ada kerusakan jaringan, bengkak hebat, bahkan bisa sampai amputasi. Betul. Ya, hati-hati ya sobat sehat itu. Nah, resiko komplikasi yang mungkin terjadi Dok pada patah tulang setelah dibawa ke alternatif. Nah, tadi yang paling kita takutkan tadi ya kompartemen sindrom ya. Gitu. Terus yang kedua malunion. Jadi nyambung sih, tulangnya nyambung, cuman bengkok. Nggak lurus sehingga fungsinya itu tidak bisa kembali secara baik, malunion. Yang ketiga non-union. Non-union itu tidak nyambung sama sekali. Jadi sudah diperbaikin, saking miringnya, gapnya jauh, non-union. Jadi nggak akan bisa nyambung ini tulang. Terus sehingga terjadi pemendekan. Ya, bisa terjadi pemendekan. Kemarin beberapa hari lalu saya operasi mengalami pasien yang sudah mengalami pemendekan 4 bulan. Jadi tulangnya sudah numpuk begini, kita coba jadi pendek kakinya sebelah itu akhirnya kita coba perbaiki dengan proses yang jauh lebih sulit dibandingkan operasi pada saat fresh ya. Jadi saat kecelakaan kita operasi akan jauh lebih mudah dibanding tadi yang 4 bulan. Kita biasanya bilang kasus tersebut neglected atau terabaikan. Kasus yang terabaikan selama 4 bulan tidak ada penanganan seperti itu. Ya, kurang lebih itu mungkin kompartemen sindrom yang kita takutkan.
malunion atau miring atau non union, tidak nyambung sama sekali. Gitu. Oh, satu lagi, kalaupun open fracture nih yang paling berbahaya. Ketika open fracture kita menunda membawa ke medis, terjadi risiko infeksi. Dan risiko infeksi nggak main-main pada tulang. Ketika satu tulang sudah kena infeksi, sulit sekali untuk bisa sembuh. Gitu. Jadi infeksinya pun juga bisa menyebar nanti, ya, ke jaringan sekitar maupun ke organ-organ lain. Kalau non union tadi kan tidak nyambung sama sekali, berarti ya mungkin itu yang dirasakan pasien setelah ke alternatif, terus tidak ada perbaikan, perkembangan, maka langsung iya ke dokter, biasanya gitu ya, begitu dok, ya? Atau sudah nyambung tapi kok miring, dok. Miring, Nah, itu iya, dapat kita apa-apa. beberapa kali seperti itu. Sering ya, Sudah, dok, ya 1 tahun ini kok nggak nyambung, dok. Ya tulangnya memang nggak nyambung, gimana? Non union harus kita perbaiki lagi dari awal nanti supaya bisa nyambung. Bisa nyambung, cuman ya tetap beresiko gitu ya, Iya, dok? dan kekuatannya jelas beda dengan yang tulang yang bisa nyambung dengan baik, ya. Oke. Ya. Misal nih, dok, dari pemeriksaan radiologi nih ada pergeseran patahannya nih nggak jauh atau patahannya tuh kecil gitu. Nah, sekiranya saran dokter tuh agar mudah dan cepat tersambung lagi yang patahan kecil itu gimana, dok? Oke. Kalau patahan kecil selama dia tidak mengganggu, biasanya kita cukup lakukan imobilisasi. Jadi imobilisasi tadi pakai splint, pakai gips seperti itu. Dan tadi tulang itu punya proses healing dia sendiri. Nanti kita evaluasi berkala, ronsen 3 minggu sampai 1 bulan, kita lihat sudah ada mulai pertumbuhan belum. Nah, pertumbuhan tulang ini dipercepat dengan konsumsi sesuatu. Apa itu? Kalsium, vitamin D, berjemur. Kenapa kok harus berjemur, dok? Setengah 8 sampai jam 8 pagi atau jam 7 sampai jam 8 pagi untuk mengaktifkan vitamin D yang kita minum. Jadi vitamin D dalam bentuk aktif itu harus dibantu dengan sinar dari matahari. Kalau Nah, berjemur setengah 10, dok? kesiangan panas nanti. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kita cari sinar mataharinya yang ideal itu nanti jam 8 sampai jam 9-an itu nggak apa-apa. Oke, ya, setengah jam, 1 jam bagus. Ya, gitu. Gitu ya. Nah, berarti kasus patahan kan tadi yang sudah ada yang dibahas, ada patahan terbuka dan tertutup. Ya. Itu prognosis ke depannya Nah, bagaimana, dok? untuk prognosis atau kita lihat bagaimana harapan sembuhnya ke depan. Untuk fraktur terbuka dan tertutup, jelas bagus yang tertutup, ya. Oh, iya. Karena resiko infeksinya lebih kecil. Kenapa? Kalau yang terbuka resiko infeksinya lebih besar, di mana infeksi itu mencegah terjadinya proses penyembuhan. Bahkan dia cenderung merusak jaringan-jaringan sekitarnya. Nah, jadi kalau untuk yang terbuka, penanganannya beda. Kita bersihkan dulu sampai bersih. Sampai bersih, bahkan kalau kulitnya tidak bisa menutup atau kulitnya kotor, kita sambung fiksasi sementara dulu. Jadi yang seperti antena itu di luar tuh eksternal fiksasi kita bilang. Jadi nggak dipasang pen dalam, tapi pasang pen luar. Itu ada tujuannya supaya kulitnya baik dulu, supaya tidak infeksi. Karena percuma ketika kita pasang pen dalam, ternyata infeksi, bongkar lagi, harus dicopot. Gitu. Jadi prognosisnya jelas lebih baik yang tertutup. Gitu. Saya kadang kalau lihat video-video nih, dok, misalnya dari YouTube atau dari mana, memang benar ya, dok, kalau di ruang operasi dokter ortopedi itu sampai kadang bawa palu itu kok saya ngeri liatnya. Iya, ya itu ya, palu itu kita hammer itu salah satu tool aja ya, salah satu alat aja memang untuk memasukkan implan, biasanya penggantian sendi panggul sini itu biar bisa masuk stemnya, kita pukul memang dengan palu, bukan tulangnya yang kita pukul, bukan. Tapi memang itu alat, nanti alat itu disambungkan, implannya itu kita sambungkan dengan alat, lalu kita pukul alatnya yang di sini, bukan tulangnya kita pukul, nanti pecah kalau tulang kita pukul. Jadi memang alatnya itu suatu tools dari ortopedi memang. Nanti ada juga pakai bor, pakai gergaji, iya, karena memang toolsnya seperti itu. Terutama kalau gergaji itu untuk membuat deformity correction. Jadi yang tulangnya bengkok misalnya begini, kita gergaji sedikit mengurangi bagian tulang untuk membuat sudut yang tepat sehingga dia bisa lurus. Nah, itu perlu gergaji karena kita harus membuat sudut tulang tersebut menjadi baik seperti alignment pada normalnya. Ngeri ya, dok? Enggak ngeri lah. Iya. Tenang aja, kalau proses operasi kan dibius, jadi nggak akan takut. Ya, aman lah. Gitu. Di video-video itu ya biasanya ya. Terus
tadi kan dokter bilang tulang itu tumbuh. Okay. Memang benar tumbuh maksudnya 1 cm, 2 cm gitu nggak sih? Ya, tulang itu tumbuh pada lempengnya. Jadi ada lempeng epifisis. Ketika umur 18, 19 tahun biasanya menutup. Nah, itu untuk tumbuh secara tinggi dan lebarnya. Jadi tulang kita bisa lebar, kita bisa tinggi itu karena ada lempengnya terus bertumbuh. Tapi maksud saya tumbuh itu saat fraktur itu adalah dia membuat menyambung lagi. Ya, seperti lem jadi bahasanya. Jadi kalus itu awalnya seperti lem dia. Lama-lama mengeras menjadi tulang yang bisa menyambungkan tulang satu dengan lain. Gitu. Jadi bukan tumbuh tambah tinggi, enggak. Jadi dia jadi dia tumbuh dalam artian memperbaiki dirinya sendiri. Regenerasi sendiri dari sel tulangnya itu. Iya. Lanjut dok, apakah ada perbedaan dok tadi patah tulang pada anak dan dewasa dalam proses penyembuhannya nih? Nah terus berapa lama untuk penyembuhan patah tulang itu dan dilakukan pemeriksaan hingga sembuh? Oke. Biasanya untuk anak-anak memang jauh lebih cepat daripada orang dewasa ya. Biasanya 3 minggu sampai 4 minggu itu udah bagus banget tuh anak-anak udah bisa sembuh, kita bisa copot gips. Pada orang dewasa 1 bulan sampai 1,5 bulan untuk bisa copot gips. Tapi pada dasarnya ini pertanyaan adalah kena tulang mana nih? Tulang kecil, apa tulang panjang, atau tulang cancellous, tulang kortikal, itu beda prosesnya. Nah, pada biasanya untuk pen pada orang dewasa itu kita cabut kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun. Ya, misalnya kita pasang pen nih di kaki 1 tahun lah paling enggak lah. Nah, kalau nanti sambil ronsen evaluasi berkala tiap 3 atau 6 bulan sekali kita bisa evaluasi. Plus ditambah bagaimana dia bisa weight bearing atau menahan bebannya. Udah bagus nahan bebannya, ronsennya juga bagus, tidak ada keluhan, bisa kita 1 tahun copot. Tapi kalau belum bisa nyambung bagaimana? Nah itu bisa mundur atau bahkan bisa maju nanti. Dilihat dari kondisinya. Ya. Itu tergantung dari tadi asupan juga bisa asupan ya, betul. Oh iya satu lagi biasanya merokok. Merokok itu dia menghalangi proses penyembuhan juga betul karena pembuluh darah, vaskularisasi juga akan terganggu dengan adanya rokok biasanya. Jadi biasanya pasien-pasien yang udah edik rokok gitu, kita bilang kalau mau cepat sembuhnya, normal sembuhnya, stoplah rokoknya dulu. Nanti perkara udah sembuh mau ngerokok lagi ya terserah. Tapi selama proses penyembuhan ini tolong dibantu supaya tidak merokok. Kan untuk kesembuhan bapak atau ibu sendiri gitu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan patah tulang itu banyak ya dok, asupan, terus sinar matahari tadi, ya, betul. Dan stop rokok. Dok, bisakah dok kalau misalnya terjadi patah tulang pada waktu kecil nih sudah tersambung, tapi itu masih belum sempurna, apakah sudah besar nanti bisa dilakukan perbaikan dengan cara operasi? Iya, itu namanya di kita adalah reconstructive surgery, jadi tindakan rekonstruksi. Kita lakukan rekonstruksi. Baru beberapa hari yang lalu, belum ada 1 minggu ya kayaknya ya, saya juga melakukan rekonstruksi. Jadi tulang sudah remaja ya, dibawa ke tukang urut atau alternatif bengkok. Nah kemarin saya coba bantu untuk dioperasi dan diluruskan. Alhamdulillah sekarang tangannya sudah lurus. Jadi nggak usah ragu, misalnya kecilnya jatuh terus tangannya bengkok, insya Allah masih bisa kita lakukan tindakan reconstructive surgery. Gitu. Itu prosesnya lama nggak dok operasinya? Jelas operasinya lebih lama dibandingkan fresh ya, dibandingkan fresh fraktur. Jadi begitu tabrakan kita ini operasi cepat, setengah jam 1 jam insya Allah bisa. Tapi kalau rekonstruktif bisa 2 kali 3 kali lipat waktunya. Bisa sampai 2 jam 3 jam karena kita harus membenahi ya. Betul. Membenahi yang sudah miring tadi kita kembalikan menjadi lurus kembali. Nah, apakah semua kasus patah tulang harus melalui tindakan operasi dok? Atau bisa, ya tadi kan ada yang patahan kecil ya dok ya, didiamin aja nanti nyambung sendiri gitu? Bisa, jadi didiamkan nyambung sendiri bisa. Tapi yang perlu kita jaga tadi sekali lagi, alignmentnya, kesegarisannya, keselurusannya, itu harus kita jaga supaya tulang itu berfungsi. Percuma dong nyambung tapi bengkok, nggak bisa angkat ember, nggak bisa angkat tas, nggak bisa jalannya harus masih diangkat atau ngesot. Tapi nyambung. Tapi kan kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen nyambung dan fungsinya kembali. Tujuan utama adalah kita mengembalikan fungsi. Nah itu yang menjadi harapan kita di situ. Ya.
jadi bisa ya dok ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk alternatif itu bagaimana resiko infeksinya? Jelas ada. Iya. Biayanya juga ya sebenarnya terjangkau, bahkan bisa jadi mahal kalau ke alternatif. Terus apakah ada nyeri pada alternatif? Oh jelas ya dok ya. Tapi kalau pada medis apakah nyeri? Iya nyeri, tapi kan ada obat bius ya dok ya. Obat anti nyeri setelah itu, betul. bahkan saat operasi dibius tidak merasakan nyeri sama sekali ya. Iya, resiko infeksinya juga ada, tapi kan tetap Betul, jauh berkurang karena betul, oleh iya. medis. Dan kita operasi juga proses sterilitas kita jaga, betul. alat itu kita masukkan ke dalam pembersih alat steril, kita juga cuci tangan dengan baju yang steril, kita pakai sarung tangan juga APD, harus steril, ya. APD juga Betul. steril. Jadi memang sterilitas kita jaga karena kita tahu bahwa infeksi itu sangat mengganggu dalam proses penyembuhan kelak. Oke, betul. Dan biayanya juga bisa gratis karena ada BPJS. Betul. Ya, dok, ya? Nah, BPJS itu mengcover bahkan ketika tabrakan ya mungkin di jalan raya itu ada jasara harja ya, Betul. Mbak ya. Jadi itu juga bisa asuransi itu bisa mengcover. Jadi biayanya kalau sesuai kelas, sesuai dengan plafonnya ya pasti free. Betul. Pasti free. Jadi biayanya free, terus outcome-nya atau kualitas yang dihasilkan nanti juga akan baik. Harapannya gitu. Harapan baik. Oke. RSUD Merah Putih kan sudah memiliki layanan unggulan, yaitu salah satunya adalah trauma center ya dok ya. Yaitu layanan kesehatan yang khusus menangani pasien dengan trauma atau cedera akibat kecelakaan. Jadi jangan ragu apabila sobat sehat melihat ataupun mengalami terjadinya patah tulang, langsung ke medis, tidak perlu untuk ke alternatif gitu ya dok ya. Oke, nah sobat sehat, itu tadi beberapa penjelasan nih dari Dr. Morte mengenai patah tulang harus ke medis atau alternatif. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Sudah masuk ke DM Instagram RSUD Merah Putih dok. Yang pertama dari Rosiana, usia saya sekarang 28 tahun dok. Bulan lalu kaki saya terkilir hingga susah jalan dan harus memakai kruk. Berapa lama dok saya bisa merasakan nyeri? Bagaimana caranya untuk mengurangi nyerinya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan? Ini mungkin beda kasus ya dok, untuk penyembuhan patah tulang. Sedangkan dia terkilir gitu. Nah, berapa lama waktu pemulihan saya? Apakah ada kemungkinan komplikasi yang harus saya waspadai? Oke, ya. Saya jawab dulu ya, ini satu pertanyaan tapi empat nih, anaknya 4 iya. Jadi gini, bagaimana cara mengurangi nyeri? Berapa lama saya bisa merasakan nyeri dan bagaimana mengurangi nyeri? Nyeri pada dasarnya terjadi proses inflamasi di dalam tubuh. Secara teori inflamasi itu berlangsung 10 sampai 14 hari. Tanpa obat dia bisa subside, dia bisa kempes, dia bisa berkurang, sembuh. Terkilirnya ya dok? Iya, ya. Terus nanti untuk mengurangi nyeri ada beberapa cara. Ya, jadi kalau dulu itu sistemnya adalah RICE ya, RICE. Sekarang ada lagi yang terbaru. Nah, intinya adalah dari situ kita harus mengistirahatkan bagian yang sakit. Sakit kebentur, pakai jalan-jalan yang nggak sembuh. Betul. Jadi harus istirahat. Terus kita bisa kasih kompres dingin, elevasi ya. Terus kita kasih juga obat-obatan, bisa diberikan obat-obatan anti nyeri. Cuman sekarang trennya obat-obatan anti nyeri jangan yang antiinflamasi. Kenapa yang antiinflamasi? Karena inflamasi itu dibutuhkan tubuh untuk membantu proses penyembuhan. Jadi berikanlah obat-obatan anti nyeri tapi yang tidak mengandung antiinflamasi, bukan yang NSAID. Biasanya seperti itu. Terus kita kompres kakinya, ditinggikan kalau tidur. Nah, dengan es atau nanti dengan balut ya dengan elastik bandage itu bisa nggih. Itu. Terus untuk berapa lama waktu dibutuhkan penyembuhan tulang tadi ya seperti saya jelaskan tergantung usia. Nah, kalau usia 28 tahun kan sudah dewasa. Jadi untuk tulang pada dewasa 1 bulan kita X-ray harusnya. Kita lihat sudah ada pertumbuhan kalus belum. Tulang sampai dengan proses remodeling itu membentuk bentuknya seperti aslinya. Kalau tukang pahat itu dibentuk seperti bentuk semula, itu 1 tahun kurang lebih. 1 tahun. Jadi kita pasang pen, kita cabut pen itu karena sudah bentuknya seperti semula, karena sudah remodeling lagi, membentuk model seperti serupa. Nah, kalau tukang pahat udah pas nih pahatannya nih, udah cakep nih, tapi kita copot pennya. Nah, itu kurang lebih 1 tahun ya. Dan fungsinya juga kembali. Dan itu yang paling penting adalah bukan bentuknya tapi fungsinya. Ya, fungsinya itu yang paling kita cari di situ. Terus
untuk komplikasi yang harus diwaspadai ya tadi malunion, non-union, tadi infeksi. Nah, itu yang harus diwaspadai dari Mbak Rosiana ya. Oke, kalau terkilir mungkin lebih cepat ya, Dok? Oh ya, kalau patah tulang ya terkilir cepat, paling 2 minggu, 3 minggu sudah bisa baik. Oke. Semoga terjawab untuk Ed Rosiana. Dan selanjutnya dari Ed Agrinish. Dok, sepupu saya laki-laki kecelakaan motor dan mengalami patah tulang, dibawa ke Sangkal Putung. Mohon maaf menyebutkan merek. Sekarang sembuh kok, Dok? Itu gimana ya? Kalau gitu jawabannya alhamdulillah bisa sembuh. Alhamdulillah. Ya. Jadi nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Ya tadi mungkin kondisinya patah tulang yang kecil, yang tidak perlu dilakukan reduksi dan pemasangan pen. Gesernya juga geser sedikit, atau patah tulangnya incomplete tadi seperti saya jelaskan, hanya retak aja. Sembuh nggak? Sembuh, asal dia dijaga posisinya lurus. Gitu, lurus, tidak banyak bergerak, istirahat. Itu nanti 3 minggu, 1 bulan di ronsen lagi pasti sudah bagus. Ya, jadi nggak masalah. Alhamdulillah bisa sembuh. Yang kita takutkan adalah bila mana ke alternatif tidak sesuai, tidak pas, dan malah membuat cedera yang lebih parah. Nah, itu yang kita takutkan. Selama bisa membantu, monggo silakan gitu. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, apa sudah dicek? Nah, ronsennya betul. Ya, apakah nyambung betul, apa miring, secara fungsi bagaimana? Betul. Karena kalau sembuh ya pasti sembuh aja. Oh, gitu. Ya. Sembuh luka kita juga didiemin sembuh aja. Ya, tapi bagaimana? Kita kan nggak tahu fungsinya bagaimana. Ya. Nah, itu ya PR ya untuk Ed Agrini. Dan selanjutnya dari Ed Arkansa, kalau metode pengobatan yang dilakukan Ida Dayak itu, Dok, itu apa benar atau editan, Dok? Yang tadinya tulangnya bengkok banget tuh terus bisa jadi lurus lagi diolesin minyak, dari segi medis tuh gimana, Dok? Kalau dari segi medis itu kemungkinan ya, ini kemungkinan saya juga belum pernah lihat pasiennya, periksa pasiennya, ronsennya juga seperti apa saya nggak tahu. Tapi kemungkinan itu terjadi pseudoartrosis. Jadi terjadi pembentukan sendi di mana tidak seharusnya terjadi. Contoh, patah tulang begini ya, Mbak ya, malunion atau non union dia sudah jauh nggak nyambung. Nah, ini itu bisa bergerak terus. Nah, jadi seakan-akan dipijit begini bisa lurus. Padahal sebenarnya dia enggak, dia sudah non union, sudah lepas. Jadi digini kan nanti dia lepas lagi, kita dorong lagi, geser lagi pasti. Nah, itu namanya pseudoartrosis. Jadi tulang tidak ketemu tulang sehingga dia membentuk seolah-olah dia seperti sendi. Jadi dia bisa bergerak, lentur, sehingga dipegang gini, dilurus, nanti didorong lagi bisa copot. Nah, seperti itu. Kemungkinan ya, saya juga belum periksa pasiennya, saya nggak tahu, saya belum lihat ronsennya juga nggak tahu. Tapi mungkin bisa seperti itu. Yang jelas kalau dari segi medis, belum ada yang seperti itu. Saya baca dari komentarnya Ida Dayak tuh pakai minyak ya, minyak, terus bisa lurus kembali yang tadinya bengkok. Nah, mungkin seperti itu, ya. Saya tidak berhak ya maksudnya menghakimi seperti apa, cuman dari sudut pandang medis kok sepertinya belum ada ya teknik seperti itu gitu. Tapi bukan ilmu magic. Saya rasa bukan ya. Oke. Ada penjelasan medisnya ya. Iya. Oke, semoga terjawab dari Ed Arkansa. Selanjutnya nih pertanyaan yang live masuk dari Ed Hendra Dotanaya 13. Halo dokter, dulu saya pernah jatuh terkilir di tangan kanan sikut. Udah lama sekali. Nah, sekarang kalau dikit meriang kok ngilu ya? Itu kenapa, Dok? Iya, dikit meriang ngilu jadi sakit ya. Nah, itu sebaiknya memang kita periksakan lagi ya. Yang di siku itu memang ada saraf namanya saraf ulnaris. Ulnaris itu tipis banget. Kalau kita kebentur meja itu nyeri banget teng. Nah, itu saraf ulnaris tuh di situ. Yang lain medialis radialis itu masih agak di dalam. Tapi yang ulnaris mungkin di sini. Nah, mungkin kalau pas lagi meriang, kebentur sesuatu, sakit ya mungkin itu. Makanya kita nanti cek, ya periksa nggak apa-apa, datang konsultasi, kita periksa. Kalau memang nanti perlu ronsen, ya kita ronsen, nggak apa-apa. Tapi secara garis besar, meriang, terus langsung jadi ngilu, tampaknya tidak ada hubungan yang terkait secara langsung ya. Nah, kecuali memang dulu di sini ada sesuatu, sikunya, terus mencederai saraf ulnaris, sehingga saraf ulnarisnya lebih sensitif, nah itu bisa. Ya, oke, itu ya. Lebih amannya ya kita periksakan ya. Dokter orto ya. Iya. Oke. Semoga terjawab dari Ed Hendra. Dan selanjutnya dari lumayan banyak nih dok pertanyaannya. Dari Ed Gufron Fuadi Fak.
open fraktur tibia fibula, pen luar 4 bulan, ganti pen dalam. Nah, ini sudah seperti saya jelaskan wisuda, ya. luka kering sempurna, tapi kena lecet lagi. Keringnya lama, sudah hampir 2 tahun. Ada saran obat atau salep nggak, Dok? Nah, gini. Itu kondisinya mungkin kemarin dulu open fraktur, dipasang pen luar ya, seperti saya cerita tadi ya. Fibula tuh Betul. mana, Itu betul sini, Oh, tulang betul. kering, Tulang kering kering. sini Iya, sama oke. fibula. Dipasang dia pen luar. Terus pen luar sudah bagus artinya kulitnya, dipasang pen dalam. Iya, 4 bulan. Pasang pen dalam, wisuda artinya dia udah dicopot. Berarti pen dalamnya juga harusnya sudah dicopot. Nah, tapi setelah dicopot, kenapa kok masih kadang sering lecet, kering. Nah, perlu diketahui gini. Tulang fibula itu, tulang tibia itu tipis kulitnya. Kalau kita pegang coba, Iya, tipis Dok. banget. Benar. Nah, di sini memang kulit itu sering banget mengalami cedera. Udah tipis, taruh depan lagi, letaknya paling depan lagi, paling sering kebentur, paling. Nah, jadi kulitnya itu dia lebih sering cedera, lebih sering rusak. Nah, idealnya untuk salep ataupun obat-obatan, idealnya kita periksa dulu sejauh mana, apa memang hanya kulitnya atau dia sudah mencapai tulang. Karena obat-obatan yang diberikan nanti akan beda. Nah, penanganan yang kita berikan akan beda. Jadi enaknya Mas Gufron, kita boleh ketemu, ngobrol-ngobrol, konsultasi. Nanti kita lihat bagaimana kondisinya. Dan lihat juga faktor penyerta, luka yang sulit kering itu apa? Jangan-jangan ada diabetes. Betul. Ya toh? Jangan-jangan ada gangguan pembuluh darah sehingga kulitnya tidak bisa dialiri darah dengan baik. Banyak faktornya. Jadi untuk itu kami perlu memeriksa lebih lanjut dulu kondisi Mas Gufron ya. Bisa dikonsultasikan ke Iya. Sudah Merah Putih ya untuk Mas Gufron. Oke, selanjutnya dari Ianisa Aziz. Dok, jika patah tulang selangka kemudian dipasang pen dari 2021 dan sampai sekarang tidak lepas, apakah berbahaya, Dok? Nah, gini. Tulang selangka mana nih, Dok? Ya, selangka sini ya. Oh, selangka sini, Dok. Klavikula ya. Ya. Itu gini, jadi untuk pen itu banyak yang bertanya memang di poli juga, di ini juga. Sebaiknya gimana sih, Dok? Dilepas nggak sih gitu? Udah pasang setahun, 2 tahun nggak dilepas nggak apa-apa kan gitu. Nah, pada prinsipnya gini, pen itu dia membantu menahan beban yang seharusnya diterima sama tulang, diloadingkan atau dioperkan ke pen sebagian, dibantu. Ketika tulang itu sudah bagus, nyambung sempurna 1 tahun, pen idealnya dicopot. Kenapa? Sudah nih, harus mandiri nih tulangnya nih. Kalau masih ditopang sama pen terus, tulangnya nanti ada namanya disuse osteoporosis. Jadi dia mengalami penipisan tulang karena nggak pernah dipakai, karena nggak pernah terima beban. Tulang yang kuat itu adalah tulang yang menerima beban. Otot juga, kita juga, mental health kita kan juga kena beban. Lama-lama kan jadi kuat nanti ya. Curhat, Dok. Ya kan gitu ya. Jadi harus dikasih beban. Kalau kita mau maju tuh semua harus dikasih beban. Jangan manja gitu. Jangan manja. Nah, harus dicopot itu pennya. Jadi itu pen itu idealnya memang dicopot. Kecuali resiko pencopotannya lebih besar. Contoh usia udah 96, Dok. Ya toh, usia 96, itu kaki dulu dipasang pen misalnya. Terus Bapak gimana sekarang? Oh, udah tinggal di ini aja, di kebun, jalan-jalan biasa aja. Resiko operasinya, resiko pembiusannya lebih besar daripada itu, mending nggak usah dicopot. Nah, usia 96 resikonya operasi pembiusannya nanti tinggi, operasi pengambilan pennya juga, perdarahannya misalnya juga ada resikonya. Wah, mending nggak usah dicopot. Ada faktor-faktor seperti itu yang harus, tetapi idealnya usia muda seperti Mbak Ianis itu harus dicopot baiknya supaya tulangnya nggak manja ya. Karena udah 4 tahun ya, Dok, dari tahun Betul. 2021 sekarang udah 2025. Iya. Berarti harus dicopot. Iya, Gitu, copot ya. Iya nih, semoga terjawab. Oke, selanjutnya dari Alip Kurniawan 15. Saya mengalami patah tulang wajah, tapi kok masuk poli bedah plastik ya? Kira-kira pengambilan pennya berapa lama? Ya, tadi kurang lebih sama ya. Jadi tulang itu pada prinsipnya kalau tulang pipih itu lebih cepat, di wajah itu kan tulang, iya, tulangnya bukan tulang-tulang panjang kayak gini 1 tahun, enggak. Tulang pipih itu biasanya dia lebih cepat untuk nyambung, dan kandungannya biasanya kortikal sama cancellosnya lebih banyak nanti ya. Untuk kandungan cancellous di mana pembuluh darahnya lebih banyak, biasanya bisa lebih cepat. Nah, pertanyaan kok masuk bedah plastik sih gitu. Iya. Terus patah tulang rusuk misalnya kok masuk bedah umum atau BTKV sih, bedah torak misalnya gitu. Terus, nah karena memang begitu, ortopedi itu
tulang-tulang ekstremitas, tulang belakang, tulang leher, tulang kaki selangka, tulang tangan, kaki itu ortopedi. Untuk wajah memang nanti arahnya ke bedah plastik. Untuk rusuk nanti arahnya ke bedah umum atau bedah torak. Ya, bedah torak dan pembuluh darah. Nah, arahnya ke situ. Jadi memang sudah ada protapnya, memang kalau wajah ya bukan ke ortopedi nanti, ke dokter bedah plastik gitu. Ortopedi yang terutama di area gerak, ya, tulang belakang, tangan, kaki. Nah, itu ke ortopedi nanti. Nanti kira-kira pengambilan pennya berapa lama nih, Dok? Oh, tergantung. Saya belum lihat juga kasusnya. Dia pasangnya juga kapan? Kasusnya di mana? Nah, lebih idealnya ditanyakanlah ke poli bedah plastik yang menanganinya. Saya rasa itu lebih bijak untuk ditanyakan ke dokter bedah plastik. Oke, begitu. Ya. Semoga terjawab dari Alik Kurniawan. Selanjutnya dari Konfit, Dok, tulang apa nih yang paling mematikan jika patah? Oh iya. Paling mematikan itu tulang servikal. Servikal itu leher. Oh, leher. Nah, makanya ada dulu ya, ada kiper ya, pemain itu, wah, itu kena tendang itu kemungkinan mungkin di leher. Karena kenapa? Karena di leher ini pusat semuanya. Kelistrikannya kita semua tuh di sini. Saraf-saraf utama tuh di sini. Saraf-saraf apa? Saraf-saraf pernapasan, pusat kesadaran, itu semuanya di tulang belakang di leher. Makanya memang benar hati-hati. Dan kalau kita menemukan pasien misalnya tabrakan, nah, pasien yang misalnya tidak sadar, itu benar-benar harus hati-hati. Jangan asal ngangkut-ngangkut lehernya. Jangan asal diangkut lehernya geblak ke belakang, jangan. Benar-benar harus dipegangin, terfiksasi lehernya dengan baik, baru diangkat ke ambulan. Itu banyak kasusnya sebenarnya lehernya sudah cedera, kita nggak tahu, kita angkat-angkat sembarang, malah jadi meninggal. Ya, sampai dengan meninggal karena memang tulang di leher sebagai motornya ya, pusatnya ya, pusat dari ya itu ya. Oke, terjawab. Selanjutnya dari Ed Setiawanyo, Dok, om saya kejatuhan tembok roboh, mengalami patah pahanya, katanya retak dan harus amputasi. Emang harus seperti itu, Dok? Apa tidak bisa dipen atau mungkin di gips atau dioperasi lain selain amputasi, Dok? Ya. Ini sama juga, saya belum tahu seperti apa kasusnya. Tetapi gini, amputasi di ortopedi itu adalah langkah terakhir. Langkah terakhir. Ada langkah awal yang jauh kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk amputasi. Kecuali satu, sudah membahayakan nyawa. Contoh, di paha itu apa sih yang membahayakan nyawa? Arteri popliteal misalnya. Terus femoralis, itu pembuluh darah besar. Ketika itu kena, terus perdarahan tidak bisa dihentikan, mungkin opsi terakhir amputasi itu mungkin yang diambil. Kalau tidak diamputasi meninggal, darahnya ngocor terus. Nah, mungkin itu kita kurang tahu juga bagaimana kondisi omnya jenengan ya, Mas Setiawan ya. Atau sudah tidak berfungsi, misalnya sudah hitam, sudah menghitam tadi, itu nggak bisa berfungsi. Artinya pembuluh darah ke bawah juga sudah mati. Kalau enggak kita teruskan, hitamnya tuh bisa naik tuh, bisa naik menyebar sampai atas. Harusnya tadi misalnya diamputasi segini, karena kita menunda-nunda bisa naik jadi sampai atas. Kan sayang. Harusnya cuma pakai kaki palsu segini, jadi sampai atas, sampai sini. Nah, itu ada banyak faktor yang dipertimbangkan. Nah, jadi pertanyaannya apakah tidak bisa dipen atau tindakan lain? Saya yakin dokter yang melakukan pasti sudah jauh memikirkan hal tersebut, antara nyawa atau secara fungsi tadi. Gitu. Ya. Semoga terjawab. Iya. Dan pertanyaan terakhir nih, Dok. Ya, banyak ya. Iya, Dok. Kasus kifosis, lordosis, skoliosis, apakah bisa sembuh total, Dok? Oke. Karena saya dengar resiko operasi juga resikonya besar, Dok. Ya. Oke, jadi kifosis, lordosis, skoliosis itu adalah gangguan deformitas ya, jadi gangguan kelainan bentuk pada tulang belakang. Nah, masalahnya kenapa ini gangguan bentuk? Ada macam-macam. Satu, misalnya rusak tulang belakangnya, kena TBC tulang, rusak, terus dia terjadi kifosis. Bisa kifosis tuh jadi ke belakang, bungkuk di torakal sini. Atau terjadi lordosis, dia bisa ke depan. Nah, bisa. Atau gara-gara tumor tulang, rusak tulangnya sehingga menjadi seperti itu. Kalau skoliosis biasanya adalah bawaan anak-anak kecil, perempuan biasanya
usia remaja gitu biasanya bawaan. Ya itu kita bisa lihat nanti terjadi skoliosis. Kecilnya mungkin normal tapi nanti lama-lama kok bengkok seperti itu terjadi skoliosis. Pertanyaannya ini bisa sembuh nggak tiga-tiganya? Jawabannya adalah bisa. Ya, sekarang teknologi sudah bagus, dokter-dokter juga kompeten. Nanti kalau dengan ortopedi memang harus sekolah lagi ya, jadi subspesialis, ambil lagi sekolah 2 tahun untuk menangani tulang belakang. Jadi nanti tulang belakangnya skoliosis itu bengkok-bengkok ke kanan ke kiri gitu. Bentuk S gitu ya. Wah, bentuk S tuh bisa diluruskan lagi. Itu di Jogja, di Solo itu sudah bisa ya. Saya selama dulu pendidikan ikut mengasisteni juga tindakan-tindakan tersebut. Jadi bisa melihat bagaimana posisi yang tadinya bengkok bisa menjadi lurus. Tapi tidak semua bengkoknya pada skoliosis itu dioperasi, tidak semua. Kita cukup memberikan pada sudut-sudut kecil, sudutnya kecil gitu, orangnya masih growing, itu kita bisa kasih korset. Dan nanti untuk latihan berenang, kita kontrol evaluasi, kita hitung sudutnya, kalau misalnya bagus tidak mengganggu fungsi, nggak apa-apa tanpa operasi gitu. Jadi intinya masih bisa ya diperbaiki. Kelainan tulang belakang itu bisa diperbaiki dengan kondisi era sekarang ini ya. Ya. Begitu. Masih ada pertanyaan ini dok ternyata. Semoga yang terakhir ya dok ya. Masih ada. Oke, dari @indah. Punya banget ya. Sari ya. Menarik soalnya nih dok. Oh gitu, boleh. Ya. Jika long walk atau run di atas 8 kilo nih sering sakit di jempol kaki. Sakit terasa saat ditekuk. Apa perlu diperiksa lebih lanjut? Ya, memang ini harus diperiksa lagi lebih baik karena faktornya banyak sekali. Ini masih pertanyaan yang sangat bisa macam-macam jawabannya ya. Karena memang harus diperiksa dulu. Apakah satu, jangan pemanasan enggak? Habis selesai cooling down enggak? Apa ini olahraga pertama enggak pernah olahraga tiba-tiba lari 8 kilo? Itu banyak pertanyaan yang saya harus tanyakan. Jadi memang idealnya nggak apa-apa ketemu konsultasi Senin sampai sampai Sabtu bisa saya ada atau dengan senior saya Dokter Rona juga bisa. Nanti kita periksa, kita ulas lagi lebih detail gitu ya. Oke, ada lagi satu boleh ya dok? Boleh. Oke, dari @rafasya.iqbal. Halo dok, saya patah tulang pundak dan udah operasi dan sudah 1 bulan. Kok masih pegal di sekitar jahitan dan rasanya sengkring-sengkring? Iya. Oke, jadi jahitan itu idealnya 2 minggu sudah bisa dicopot. Nah, artinya kulitnya itu sudah sembuh. Nah, cuman begini, saat patah tulang itu kita tidak tahu. Di sini itu ada jaringan yang lain ya, seperti ligamen, tendon, ataupun saraf yang cedera saat terjadi patah tulang seperti itu. Nah, pada dasarnya kalau kulit tadi 2 minggu cukup sembuh. Otot-otot juga 2 minggu, 3 minggu cukup, betul. Tapi kalau yang jaringan dalam seperti saraf itu bisa lama, bisa sampai 6 bulan dia baru bisa sembuh, bahkan sampai 1 tahun. Nah, sengkering-sengkering itu mungkin ada cedera juga di saraf sensorisnya saat terjadi kecelakaan, terbentur, luka sarafnya. Nah, itu harus pemulihan sarafnya itu perlahan-lahan. Monggo kontrol, boleh kesini konsultasi, nanti coba kita periksa. Kalau memang perlu kita kasih obat saraf neuroprotektan, kita kasih nanti obat-obatan untuk vitamin supaya sarafnya lebih enak, sengkering-sengkeringnya bisa berkurang, itu bisa kita kasih. Oke. Semoga terjawab. Nah, untuk sobat sehat nih yang ingin berkonsultasi atau berobat bisa ke RSUD Merah Putih, mungkin bisa diulang kembali dok, ke klinik apa, jadwalnya hari apa, dan jam berapa? Iya. Oke, untuk sobat sehat bisa ke RSUD Merah Putih, ke klinik ortopedi ya. Klinik ortopedi pada basicnya buka dari Senin sampai Sabtu, nanti dengan Dokter Rona bisa dan dengan saya juga bisa. Dokter Rona bisa di pagi hari, saya biasanya mengisi sore hari. Jika ingin bertemu dengan saya nanti hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat sore. Jumat sore itu nanti sekitar jamnya jam 2 sampai jam 5. Dan saya dapat juga di hari Sabtu pagi, setengah 8 sampai jam 11 nanti kita bisa bertemu, berkonsultasi atau sekedar sharing nggak masalah. Nanti kita periksa, kita lihat kondisinya teman-teman yang mengalami keluhan nggih. Oke, begitu sobat sehat yang ingin memeriksakan diri ke RSUD Merah Putih bisa mendaftarkan diri langsung melalui loket pendaftaran atau melalui klik MP dengan website s.id/rsudmp sebelum hari pemeriksaan. Nah, untuk pasien BPJS pastikan
sudah dapat rujukan ya dari Vaskes tingkat pertama. Jika sudah mendaftar online, pasien datang di hari pemeriksaan 30 menit sebelum pemeriksaan sudah menunjukkan bukti reservasinya di lobi. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat dapat menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih di WhatsApp dengan nomor 08112586 000 atau telepon di customer service di 0293 320 2654. Jangan lupa untuk follow Instagram @RSUD Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru kami. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin ada closing statement dari dokter yang disampaikan kepada Sobat Sehat semuanya. Ya. Closing statement saya mungkin ini ya, sekecil apapun luka atau sekecil apapun benturan yang diterima pada tangan, kaki, ataupun sendi, jika memang dirasa dalam 2-3 hari bengkaknya kok tidak subside, tidak berkurang dan masih sakit, bahkan ketika digerakkan sakit sekali, tidak ada salahnya untuk diperiksakan ya, karena kita tidak tahu sejauh mana benturan tadi berefek pada tulang ataupun sendi Sobat Sehat sekalian. Gitu ya. Jadi jangan diremehkan Ya. hal-hal yang kecil, karena hal-hal kecil bisa berakibat ke yang besar gitu ya. Ya, betul. Oke, luar biasa sekali dokter materi kita pada hari ini. Sobat Sehat, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih banyak dokter atas informasi yang sangat menarik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Sobat Sehat sudah menyimak musik episode ke-27. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, makasih.